Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, ini adalah part 2-nya ya. Di sini kita akan membahas contoh soal ya. Contoh soalnya sendiri di sini adalah PT Global pada awalnya menjual laptop secara tunai dengan nilai penjualan 4 miliar rupiah selama setahun. Ini ya. Jadi dia itu sebelumnya ya menjual laptop itu secara tunai ya. Jadi untuk kebijakan penjualannya itu adalah dengan tunai. Nah, untuk meningkatkan penjualan, perusahaan merencanakan menjual secara kredit dengan syarat pembayaran ini ya N/60. Artinya ini jatuh temponya yaitu 60 hari. Diharapkan ya dengan adanya penjualan kredit dengan syarat N/60 ini diharapkan penjualan menjadi 5,4 miliar. Jadi naik ya dari 4 miliar jadi 5,4. Laba diperkirakan 20%. Biaya dana investasinya ini adalah 25%. Layak atau tidak kebijakan penjualan kredit yang direncanakan tersebut? Ini, kita akan mencoba mencari layak atau tidak kebijakan penjualan yang direncanakan tersebut. Ini jawabannya. Jawabannya, kita perlu cari dulu tambahan dananya. Berarti tambahan dananya ini kan 20%. Dikali dengan apa? Dikali dengan ini. Dikurangi ini. Ya. 5 juta dikurangi 4 juta. Ya. 5 miliar. Ya, maaf, bukan 5 juta ya. 5,4 miliar. Maaf ya, pencet. 5,4 miliar dikurangi 4 miliar. Ini kalau misalnya kalian sudah tahu langsung aja ya. Ini saya hanya memberikan caranya seperti ini loh, ya. Nih. Kalau kan kita sudah tahu nih, berarti kan hitung aja seperti ini. 5.400 kurangi 4.000 berarti 1.400. Tinggal tambahin lagi nolnya 6. Jadi 1,4 miliar gitu. Ya, dikali 20%. Hasilnya adalah 280 juta. Ini adalah tambahan laba ya apabila melakukan penjualan kredit. Ini ya. Kita lanjut. Kalau sudah cari tambahan laba, kita cari tambahan biayanya. Nah, seperti yang tadi, kalau misalnya tambahan labanya lebih besar daripada tambahan biaya, maka ya di situ dikatakan layak. Kalau lebih kecil berarti tidak layak ya. Perputaran piutangnya 360 hari. Ini kita hitung 1 bulan itu 30 hari ya. Kita lihat di sini syaratnya N/60. Berarti akan dibayar atau jatuh temponya adalah 60 hari. Berarti perputaran piutangnya ya 360 hari dibagi 60 hari. Jadi nanti perusahaan akan menerima ya 6 kali dalam 1 tahun. Ya, jadi 6 kali perputaran piutang per tahun. Rata-rata piutangnya, kita cari rata-rata piutang yang berarti ini ya. Ini ya. Penjualan yang diharapkannya dibagi dengan perputaran piutang. Dapatlah 900 juta. Kita hitung coba ya. Kita coba. Bagi 6. Hasilnya adalah 900 juta. Nah, selanjutnya kita cari dana investasi. Untuk dana investasinya, ini perlu dilihat dana investasinya berapa. Dana investasinya ini adalah untuk rumusnya sendiri, untuk rumus dana investasi ini adalah 1 dikurangi dengan perkiraan labanya ya. Nih. Perkiraan labanya
kemudian dikali dengan rata-rata piutangnya. Ya, berarti ya dana investasinya ini kan berarti kan 80% dari penjualan. Kenapa? Karena perkiraan labanya itu kan 20%, maka perkiraan dana investasinya adalah 100% dikurangi 20%. Nah, kalau di sini berarti 1 dikurangi 20%. Satunya ini adalah 100% atau angka konstan ya di sini. Jadi di sini 1 dikurangi 20%, 1 dikurangi 0,2. 0,8 berarti ya. Berarti dikali 0,8. Hasilnya adalah 720. Nah, ini adalah dana investasi yang ada pada perusahaan tersebut. Artinya apa? Ini kalau misalnya dibilang di ini mungkin harganya ya atau HPP-nya. Nah, kita lihat biaya investasinya. Biaya investasinya adalah persen biaya dikali dengan dana investasi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dana investasi itu berarti adalah 1 dikurangi 20%, satunya ini adalah angka konstan ya. Jadi tidak bisa diganti. 1 dikurangi 20% dikali dengan rata-rata piutang. Ini. Nah, kalau biaya investasi itu rumusnya adalah persen biaya investasinya dikalikan dengan dana investasi. Seperti itu ya. Kita lihat berarti 720 dikali 25% ya. Hasilnya adalah 180 juta. Kita lihat ya. Di sini ya, berarti ya tambahan biayanya itu adalah 180 juta. Sedangkan tambahan labanya ini adalah 280 juta. Maka masih ada sisa tambahan laba bersih yaitu sebesar 100 juta. Maka berdasarkan klasifikasi yang sebelumnya kita sudah ini ya, klasifikasi layak atau tidaknya kebijakan piutang, maka untuk PT Global ya, contoh soal yang pertama ya, ini kebijakan kreditnya layak untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena meskipun ya di sini ada tambahan biayanya, tapi tambahan biayanya itu tidak lebih kecil daripada tambahan laba. Seperti itu ya, kecuali kalau misalnya di sini lebih kecil. Kalau misalnya di sininya 100 juta, di bawahnya 180, maka kebijakan tidak layak dilaksanakan. Tapi karena di sini tambahan labanya 280 juta, kemudian tambahan biayanya adalah 180 juta, maka kebijakan kredit layak dilaksanakan. Lanjut ya, ada yang kedua. Ini masih PT Global, tapi contoh soalnya yang kedua. Ya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ya. Nilai penjualannya masih 4 miliar, kemudian perkiraan penjualan ya, penjualan yang diharapkan ini masih sama 5,4. Labanya juga masih sama, perkiraan labanya 20%, biaya investasinya 25%. Tapi di sini ada lihat ya, coba kalian lihat. Kalau tadi itu dia tidak menggunakan nih ya. Nih, tidak, syarat pembayarannya berbeda. Tadi syarat pembayarannya itu adalah N/60. Ini yang pertama ya. Yang pertama ya, N/60 hanya ada jatuh temponya 60 hari syarat pembayarannya. Nah, contoh soal yang kedua, ini ada pemberian kredit. Ya, ada pemberian kredit. Jadi, di sini 2/20 N/60 artinya apa? Nah, di dalam syarat pembayaran ini, apabila konsumen membayar dalam atau membayar sebelum 20 hari, maka akan diberikan potongan atau diskon sebesar 2%.
Nah, jangka waktu kreditnya adalah 60 hari. Seperti ini. Jadi memang ada banyak syarat penjualan atau syarat pembelian ya. Syarat-syarat pembayaran kredit. Kalian bisa cari di Google ya, gampang ya. Kalau di Google kan kalian bisa semua ya. Bisa cari syarat-syarat pembayaran. Ya, ada banyak ya. Jadi tidak seperti yang saya sebutkan 2/10, N/30. Ini juga ada. Jadi tergantung dari perusahaannya ya. Oke, diperkirakan ya, ini perkiraan ya. Diperkirakan 50% konsumen memanfaatkan masa diskon. Sisanya membayar sesuai jatuh tempo. Ini adalah perkiraannya. Jadi kita lihat nih ya, setelah diadakan ya pengecekan itu, oh biasanya nih yang ini dia biasanya memanfaatkan diskonnya. Seperti itu ya. Untuk contoh soal yang kedua, ada tambahan lagi. Ada tambahan yang namanya piutang tak tertagih 1%. Ya, nih. Berarti masuk ke cadangan piutang. Ya. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan bahwa piutangnya itu tidak bisa ditagih, yaitu sebesar 1%. Nah, kita akan cari layak atau tidak kebijakan penjualan kredit yang direncanakan tersebut. Ya. Nah, pertama ini sama ya dengan yang tadi, kita cari tambahan labanya yaitu 20% dikali dengan 1,4 miliar ya. Dari 5,4 dikurangi 4 miliar adalah 1,4 miliar. Kemudian kita cari tambahan labanya. Nah, kalau tadi itu sudah jelas ya, kalau tadi sudah jelas N/60. Berarti ya harinya adalah 60 hari. Periode pengumpulan piutangnya. Nah, kalau sekarang kan ini kita lihat, kalau sekarang itu kan 50% dia memanfaatkan masa diskon, berarti 50% ini dibayar dalam tempo 20 hari. Ya. Berarti 10 hari ya. 50 kali 20. Nih kalau tidak percaya ya. 50% kali, oh ini udah ya 50, oh maaf salah ya. Oke, 50% dikali, oh ini aja dulu, 20 hari dikali 50%. Hasilnya adalah 10 hari. Ini ya. Ini 10 hari nih, yang di sini 10. Ditambah 50% kali 60. Ya, kalau misalnya mau cari gampangnya, kalau 50% kan itu kan setengah ya dari 100%. Maka ini tinggal dibagi 2 aja, 60 dibagi 2 jadi 30 hari. Ya, kalau mau menghitungnya caranya seperti ini, berarti 60 hari kali 50%. 30. Jadi 30 tambah 10 yang tadi berarti hasilnya dalam 40 hari. Periode pengumpulan piutangnya dalam 40 hari. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat periode pengumpulan piutangnya, kita cari perputaran piutangnya, berarti 360. Ini jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan 40 hari ini. Hasilnya adalah 9 kali per tahun. Rata-rata piutangnya berarti 5,4 miliar dibagi 9. Ya, kita hitung ya. 5,4 miliar bagi 9 hasilnya adalah 600 juta. Nah, ini sama. Kita cari dana investasinya. Dana investasinya ini sama ya. 1 dikurangi dengan persen ya. Persen tambahan persen labanya, perkiraan labanya yaitu 20% ya, dikalikan dengan rata-rata piutang. Berarti dikali 0,8. Kenapa? Karena 1 dikurangi 0,2 itu adalah 0,8 ya. 0,8 hasilnya adalah 480 juta. Sama ya, udah. Biaya investasinya. Nah, kalau tadi itu kan tambahan biayanya itu hanya terdiri dari
biaya investasi saja. Kalau sekarang kan ada biaya diskonnya. Ini juga perlu diperkirakan ya. Biaya diskonnya, ada piutang ragu-ragunya ya. Maka ini perlu kita cari ya. Biaya investasinya berarti ya, ini adalah persen biaya investasi dikali dengan dana investasinya. Berarti 480 juta dikali 25%. Hasilnya adalah 120 juta. Kemudian biaya diskonnya itu adalah 20%. Ya. Tadi dilihat nih. Ini ya diskonnya. Dari sini nih diskon nih. Ya, 2%. Kemudian apa? Yang membayar itu kan hanya 50% perkiraannya. Berarti kita cari. Ya. 2% kali 50%. Ya. 2% itu kan 0,02. Ya. Kali 50, 0,5. Hasilnya adalah 0,01. Dikali dengan ya perkiraannya berapa ya, atau penjualan yang diharapkannya ya, perkiraan penjualan atau penjualan yang diharapkan, berarti dikali 5,4 miliar. Hasilnya adalah, maaf ya, tadi berapa, ini sepertinya ada error, 0,02 tadi dikali dengan 0,5, hasilnya adalah 0,01 dikali dengan 5,4. Ya, hasilnya adalah 54 juta ya. Nih. Ya. Kemudian kita cari ada piutang ragu-ragu. Kenapa piutang ragu-ragu? Kenapa piutang tak tertagih? Karena di sini adalah perkiraan. Ya, diperkirakan 1% itu tidak akan membayar piutang. Maka di sini dikatakannya piutang ragu-ragu, yaitu sama dengan 1% dikali 5,4. Ini sama ya. Berarti 5,4 juta 5,4 miliar ya dikali 1%. Hasilnya adalah 54 juta. Nah, kalau udah berarti kita tambahkan biaya investasi ya, biaya investasinya ditambah dengan biaya diskonnya tambah piutang ragu-ragunya, hasilnya adalah 228 juta. Ini adalah total biaya tambahan ya, atau total tambahan biaya. Ini segini. Nah, kita lihat tambahan labanya berapa? Ya, tambahan labanya 280. Total biaya tambahannya 228. Ini yang kita tambahkan hanya ini ya. Nih. Oke, berarti ada tambahan laba bersih. Kenapa? Karena tambahan labanya itu lebih besar daripada tambahan biaya. Sehingga kalau tambahan laba dikurangi dengan tambahan biaya, akan muncul tambahan laba bersih ya, sebesar 52 juta. Nah, ini bisa dilihat. Kita lihat ke klasifikasinya ya, ini ya. Kita perlu melihat ini untuk melihat layak atau tidaknya. Ini berarti 280 juta itu lebih besar dari maaf ya. Berarti 280 juta lebih besar daripada 228 juta. Maka kebijakan kredit layak dilaksanakan. Oke, jadi untuk penjelasannya hari ini sampai di sini saja. Nah, kita selanjutnya akan mencoba mengerjakan soal nanti sama seperti kemarin ya caranya. Kita sama-sama menghitung. Saya harapkan kehadiran dari semua mahasiswa ya dalam nanti kita menghitung bersama-sama. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.